Sidang cerai Irish Bella melawan Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Agama Depok kemarin siang. Lagi-lagi Amar tidak hadir di sidang yang beragendakan mediasi kedua itu. Meski begitu, Amar sudah menunjuk kuasa hukum untuk mengawal kasus perceraiannya dengan Ibel, yaitu John Matias yang pernah menangani kasus narkoba pertama Amar tahun 2017 silam. Menurut John, ketidakhadiran Amar lantaran ia ingin mempersulit Ibel mendapatkan status janda. Karena masih cinta dan tak mau berpisah dengan anak-anaknya, Amar ingin mempertahankan pernikahannya dengan Ibel bagaimanapun caranya. Ya kan sebenarnya udah aku bilang bahwa kan fungsi pengadilan ini kan untuk mempersulit perceraian. Apalagi dia ya harus mau pengadilan aja fungsi mempersulit, apalagi dia yang memang masih menginginkan rumah tangganya utuh, ya mempersulit lah. Nggak mungkin dia mempermudah. Itu undang-undang loh. Itu salah satu alasan Amar. Ya, dia tidak hadir alasan pertama dia akan mempertahankan rumah tangganya. Kalau Amar datang, nanti mereka akan masuk ruang mediasi berdua. Nah, jadi menunggu juga konfirmasi dari kami, apakah kami nanti berhasil menghadirkan Amar, itu Iris juga akan datang. Berarti sekali lagi bilang kalau pihak mereka akan mempersulit proses perceraian ini, responnya bagaimana, Bu? Nah, ya kami sih tergantung sama proses peradilan aja ya, karena kita juga ada hukum acara yang mengatur terkait itu. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi ya itu terserah dia mau mempersulit apa. Berbeda dengan Amar, Ibel tetap ingin bercerai. Keinginan Amar untuk mempertahankan pernikahan tanpa menghadiri mediasi dianggap pihak Ibel sebagai sebuah kesalahan besar. Hal itulah yang membuat Ibel merasa hakim mediator tidak perlu lagi memfasilitasi mediasi ketiga. Karena Ibel sudah mantap untuk melanjutkan sidang ke materi pokok perkara, yaitu gugatan cerai, serta hak asuh dan nafkah anak. Hanya saja Ibel yang masih bungkam meminta kuasa hukumnya untuk mengutarakan keinginannya di depan awak media. Doanya mungkin juga, doanya. Doanya juga jalan. Buka jalan. Jadi tergugat belum hadir hari ini. Nah, nanti jadi dianggap hari ini tidak ada mediasi. Jadi sidang selanjutnya adalah jawab menjawab karena tadi sudah pembacaan gugatan. Jadi nanti untuk sidang mediasinya adalah ya mediasinya sudah dianggap tidak ada karena memang prinsipal tergugat tidak hadir. Nah, untuk sidang selanjutnya jawab menjawab nanti jawab menjawabnya melalui court. Jadi nanti jawaban dari tergugat sampai nanti jawab menjawabnya selesai ya persidangan. Di lain pihak Amar siap memberikan perlawanan di dalam sidang. Kuasa hukum Amar yang kemarin baru melihat materi gugatan Ibel cukup yakin mampu mematahkan alasan cerai yang didalilkan Ibel. Jika Ibel merasa tidak bisa melanjutkan pernikahan karena Amar masih kecanduan narkoba, John Matias akan membuktikan bahwa kliennya sudah sembuh total dari kecanduan terhadap barang haram. Selain itu, sebagai suami, Amar cukup setia karena selama 4 tahun setengah pernikahan tidak pernah selingkuh dan melakukan KDRT terhadap Ibel. Si Amar ya pasti dia sedih, kemudian juga ya prihatin. Harusnya kan dalam situasi begini kan Iris harusnya mendukung, karena dia kan masa pemulihan, oner-onernya untuk dia bekerja lagi. Amar kan melakukan sesuatu kan bukan kejahatan, kan korban. Jadi tidak ada alasan dari beberapa poin yang dia juga gugatan yang baru sepintas membaca itu sebenarnya agak sulit dalil-dalil itu bisa dibuktikan oleh pihak tergugat. Tapi kan ada dalam batas wajar juga, kan nggak ada juga KDRT, apa kan nggak ada. Jadi apanya gitu yang Rumor perihal orang ketiga benar ada di dalam gugatan ke Ibel nggak sih? Enggak. Poin-poinnya apakah termasuk juga karena Bang Amar sudah pernah narkoba 2 kali atau gimana? Nah, itu juga kita nggak bahas itu ya. Bu, sebagai kuasa hukum Iris Bella, ada kemungkinan nggak sih bahwa mereka berdua akan rujuk atau seperti apa mungkin? Ya nggak tahu ya. Kan sesuatu bisa saja terjadi. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sidang cerai antara Lulu Tobing dengan Bani Maulana Mulia kembali digelar secara e-court.
Karena digelar secara e-litigasi atau daring elektronik, dua agenda sidang bisa disatukan untuk mempercepat proses perceraian. Kemarin sidang beragendakan duplik dan replik berhasil diselesaikan. Pihak Bani sudah membacakan duplik atau jawaban atas gugatan Lulu Tobing. Sementara pihak Lulu sudah melakukan replik atau merespon jawaban dari pihak Bani atas gugatan cerai yang diajukannya. Lalu mengapa sidang cerai mereka harus digelar secara e-court? Padahal pasca pandemi COVID-19 berlalu, sidang cerai sejumlah selebriti digelar offline atau secara langsung. Persidangannya ini juga persidangan e-litigasi, jadi persidangan elektronik. Tadi kan sidang tanggal 30 itu terkait dengan duplik. Jadi sudah sampai jawaban, replik, kemudian sudah duplik. Ya sesuai dengan aturan. Jadi kalau para pihak menggunakan kuasa hukum, maka secara otomatis persidangan diwajibkan secara elektronik. Jadi tanpa jawabannya pun secara elektronik. Bagi Lulu, ini adalah gugatan cerai keduanya terhadap Bani setelah pada Mei 2021 silam ia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama yang sama namun ditolak lantaran alasan gugatan cerainya dianggap mengada-ada oleh majelis hakim. Kini setelah 2 tahun pisah rumah, Lulu ingin menegaskan bahwa pernikahannya dengan Bani sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Meski Bani adalah pengusaha tajir yang bisa memanjakannya dengan rupiah, Lulu tidak silau oleh harta duniawi. Ia ingin mencari kedamaian hidup dan salah satu cara untuk mewujudkan kedamaian itu adalah dengan bercerai dari Bani. Jadi pada prinsipnya karena gugatan ini gugatan cerai gugat, jadi terkait dengan jawabannya juga ya terkait dengan hanya perkara perceraian biasa. Jadi masalah isi, substansi isi terkait dengan jawaban, replik, duplik itu kita nggak bisa menyampaikan di media karena itu sifatnya tertutup. Pada intinya memang keduanya yang mengajukan ini ya sudah tidak ada kecocokan. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang cerai beragendakan pembacaan ikrar talak antara Ferry Irawan dan Vena Melinda batal digelar lantaran pihak Ferry sebagai penggugat justru tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Ferry dipertanyakan kuasa hukum Vena lantaran majelis hakim sudah mengabulkan gugatan cerai Ferry pada 3 Agustus lalu. Setelah hampir 4 bulan, Ferry yang kini sibuk syuting dan kabarnya sudah punya pacar baru, justru mangkir dari panggilan pembacaan ikrar talak. Lalu benarkah Ferry mangkir lantaran ia belum siap membayar uang mut'ah dan nafkah idah kepada Vena yang bakal ditanyakan majelis hakim sebelum pembacaan ikrar talak? Hasil dari tadi sidang, pihak Pak Ferry Irawan tidak hadir dalam persidangan. Jadi hakim menunda sampai dengan Pak Ferry Irawan dapat membayarkan nafkah mut'ah maupun nafkah idah, dan nafkah idah. Jadi setelah mereka menyanggupi hal tersebut, diberi waktu sampai dengan 6 bulan. Jadi nafkah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Bapak Ferry adalah sebesar 30 juta. Nafkah idah yang harus dibayarkan adalah 10 juta per bulan. Jadi yang harus dibayarkan yaitu 60 juta. Itu sesuai dengan amar putusan pengadilan. Mbak Vena tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas yang di luar kota, jadi dia tidak sempat datang, makanya diwakili oleh Pak Lawyer. Jika dalam tempo 6 bulan sejak diputus cerai oleh majelis hakim, Ferry belum membacakan ikrar talak, maka perceraiannya dengan Vena otomatis dibatalkan. Dengan kata lain, jika sampai 3 Februari 2024, Ferry belum membacakan ikrar talak, maka ia masih terikat pernikahan yang sah dengan Vena. Lantas bagaimana reaksi pihak Vena jika hal itu sampai terjadi? Benarkah Ferry masih menyimpan dendam lantaran dipenjarakan Vena lewat kasus KDRT hingga mempersulit Vena menjadi janda? Jadi ketika setelah 6 bulan, si
pihak Ferry Irawan tidak sanggup untuk membayarkan tersebut dan tidak bisa berikrarkan talak cerai, maka dianggap Ferry Irawan dengan Vena Melinda masih hubungan suami istri.